Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita belajar pada tema pada hari ini, tema khutbah kita, awas terpeleset. Awas terpeleset ini sebuah tema yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Mari kita bacakan ayat ini secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Kita silih berganti bacakan sampai ayat 28. Mazmur 73 ayat 1 sampai 28 saya memulai. Judul perikop pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebab aku cemburu kepada pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tetap setia dengan sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam teks ini, kita tahu bahwa ada seorang tokoh yang luar biasa, seorang pelayan Tuhan, seorang yang melayani dengan luar biasa di dalam kebaktian, di dalam ibadah-ibadah bangsa Israel pada waktu itu, yaitu Asaf. Dia adalah seorang keturunan Lewi yang memang dikhususkan untuk melayani di bait Allah. Dan dia juga adalah seorang yang diangkat oleh Daud untuk memimpin paduan suara, untuk membawa jemaat, untuk menikmati hadirat Tuhan melalui pujian yang dipimpin oleh Asaf ini.
Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia benar-benar memberikan yang terbaik hidupnya. Dia sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk menikmati hadirat Tuhan bersama dengan jemaat-jemaat orang-orang Israel pada waktu itu. Dia juga adalah seorang keluarga yang dimana terus dipakai Tuhan. Dipercayakan oleh Tuhan sebagai pelayan pemusik di berbagai generasi ke generasi berikutnya. Dan Asaf ini luar biasa. Dikatakan ketika orang yang memimpin ibadah dalam paduan suara itu, salah satunya Asaf yang begitu besar, luar biasa pelayanannya. Dan dia juga seorang penulis kitab Mazmur ini. Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, Asaf seorang tokoh yang luar biasa, kita lihat dengan semangatnya dia melayani. Selain memimpin paduan suara, dia juga melayani musik, pemukul ceracap. Kalau kita lihat ini jabatan, ini kepercayaan yang begitu luar biasa pada waktu itu. Karena dia seorang yang memimpin pujian, yang membawa jemaat, yang membawa orang-orang percaya dan bangsa Israel untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan Asaf benar-benar diandalkan pada waktu itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tetapi dalam perjalanan kehidupan Asaf, dia mengalami sebuah masalah yang serius. Di mana di tengah-tengah akan perjalanan pelayanannya, di tengah-tengah perjalanan hidupnya, dia mengalami satu masalah, di mana di situ ada satu pergumulan berat yang dia hadapi. Kalau kita lihat di dalam ayat 3 tadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, dikatakan bahwa sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Padahal di ayat 1 dia sudah mengatakan, dia tahu persis bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sesungguhnya Allah itu luar biasa bagi mereka yang tulus hatinya. Tetapi bagi mereka yang tidak tulus hatinya, pasti Tuhan tidak baik. Ini sebuah pemahaman yang dimana ini gejolak di dalam kehidupan Asaf. Di sisi lain dia tahu bahwa Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya. Di sisi lain ada satu titik kelemahan hatinya. Dia melihat orang-orang fasik. Dia melihat orang pembual. Dan di situ dia sakit hati. Karena realita kehidupan yang dia miliki, yang dia alami tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Di dalam bayangannya, di dalam pemikirannya bahwa Allah itu baik. Tetapi di dalam realita hidupnya seakan-akan begitu susah, begitu sulit di dalam mengikut Tuhan. Ini dua masalah yang terjadi Bapak Ibu. Di dalam pikiran dia tahu Allah itu baik. Dia mengerti bahwa Allah itu senantiasa selalu ada di dalam hidupnya. Tetapi di dalam realita hidupnya seakan-akan bahwa tidak ada satu nilai dari Allah itu baik yang nyata di dalam hidupnya. Ya, di dalam pikiran Allah itu baik, tetapi Asaf menjalani kehidupannya begitu rumit, begitu susah, begitu menderita. Nah, ini sebuah masalah Bapak Ibu, dan Asaf mengalami masalah itu. Dia seorang pelayan yang pasti dia tahu bahwa hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi di sisi lain dia tahu juga di dalam realita hidupnya sehari-hari. Dia jalani hidupnya. Tetapi begitu banyak masalah pergumulan yang begitu berat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Dia melihat ketika melihat orang fasik itu. Dia melihat bahwa orang fasik tampak lebih makmur. Orang yang jauh dari Tuhan seakan-akan lebih makmur dari orang yang benar. Dia memposisikan dirinya seorang yang benar, sedangkan orang fasik seakan-akan itu yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih enak. Hidup mereka lebih makmur. Ini pergumulan Asaf. Dia melihat, dia memandang dari jauh orang-orang fasik yang tidak percaya kepada Tuhan, yang jauh kepada Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan, tampak lebih enak hidupnya, tampak lebih makmur hidupnya. Dan dia bandingkan, dia bergumul, saya sudah melayani Tuhan, sudah memimpin paduan suara, memainkan musik ceracap, tetapi kok seperti ini hidupku? Kok seperti ini masih banyak persoalan silih berganti, pergumulanku, penderitaanku. Padahal saya sudah menjaga hatiku bersih, tetapi kok sepertinya ini salah. Sepertinya orang fasik lebih enak, lebih baik.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apalagi yang ada di dalam pikiran pergumulan Asaf. Dia melihat bahwa orang yang setia kepada Allah mengalami sakit dan penderitaan. Ini berbalik kenyataan yang dia bayangkan, yang dia pikirkan. Sedangkan orang yang jauh dari Allah terlihat hidupnya enak dan bahagia. Nah ini membawa lebih dalam lagi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Awalnya melihat, hanya melihat. Tetapi dengan ada satu perjalanan pemikiran dan perenungan di dalam hidupnya, terus masuk di dalam kehidupan kenyataan bahwa seakan-akan orang fasik lebih enak dan lebih baik. Selanjutnya dia melihat bahwa orang jujur malah menderita. Makanya di ayat 13 dia berkata bahwa sia-sia aku menjaga hatiku tulus. Seakan-akan kehidupan untuk taat kepada Tuhan tidak ada satu makna nilai yang baik. Seakan-akan itu sia-sia semua. Dalam pikirannya lebih baik masuk saja seperti orang fasik ini. Lebih enak hidupnya. Dan dia katakan di ayat ini Bapak Ibu tertera di ayat 4-12. Di situ orang fasik dijelaskan di situ bahwa mereka terlihat gemuk. Nah ini saya juga tertawa, ini salah satu, wah ya Tuhan ini saya termasuk gemuk juga ya. Ya jangan, wah gimana ini. Pada konteks zaman dulu gemuk itu adalah satu tanda itu sukses. Itu makmur dan luar biasa. Ya, tapi kalau zaman sekarang hati-hati Bapak Ibu, jangan sembarangan bilang gemuk ya, itu bisa-bisa tersinggung, jangan sampai ini karena ya konteks gemuk sekarang ini bahaya juga karena bisa banyak penyakit, saya juga alami begitu ya, jadi ya hati-hati ya, lebih baik ya bilang aja sehat ya, jangan langsung katakan gemuk, waduh, apalagi perut buncit, jangan langsung perutnya buncit ya. Jangan Bapak Ibu, karena konteks dulu itu, gemuk itu sebuah tanda bahwa orang itu sukses, makmur dan hebat. Sedangkan konteks sekarang hati-hati jangan. Ya, jangan, boleh tapi hati-hati kalimatnya, jangan dilanjutkan berikutnya karena ya belum tentu orang bisa menerima hal itu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Asaf di dalam keadaan bergumul seperti ini. Dia melihat orang fasik lebih sukses, lebih sehat, lebih gemuk, lebih bahagia hidupnya. Seakan-akan tidak ada masalah di dalam kehidupan orang fasik. Sedangkan Asaf pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang menjaga hatinya bersih, yang menjaga hidupnya selalu taat, tetapi dia menderita. Dia membandingkan akan hidupnya dengan orang fasik. Akhirnya yang terjadi adalah nanti dia mengambil satu kesimpulan. Dan itu dia menjadi masalah karena masalah tafsiran dan teologinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam segala sesuatu di dalam hidup ini pasti akan kita tanggapi dengan tafsiran Bapak Ibu. Pasti kita menafsirkan sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada berbagai macam tafsiran yang akan muncul. Misalnya saya gemuk, agak besar perutnya ke depan ini. Nah mungkin ada Bapak Ibu berkata, Pak Daya itu suka makan dan rakus ya, bisa begitu ya. Maaf, jadi ini contoh saja. Wah ada itu, enggak, Pak Daya itu memang kurang olahraga makanya bisa gemuk, jadi kurang terlalu banyak gerak. Atau ada tafsiran lain Bapak Ibu. Nah kalau saya kasih contoh begini, saya nggak bisa jauh seperti apa juga kebenarannya ya. Tapi ya karena jemaat terlalu sayang, mau makan terus, berikan makan terus sebenarnya. Ya makanya ini. Karena jemaat saya, salahkan jemaat ya. Jangan berarti nanti jangan kasih makan buat saya, jangan, bukan itu maksud saya ya. Maksud saya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bahwa di dalam setiap masalah, maksudnya peristiwa yang terjadi, pasti banyak masalah apa itu tafsiran-tafsiran yang muncul. Dan ini Asaf mengalami hal ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bahwa tafsirannya melihat orang fasik itu salah sebenarnya. Dia terjebak di dalam satu realita yang dia alami. Sehingga dia membandingkan orang lain. Membandingkan orang yang tidak taat kepada Tuhan. Sebenarnya yang benar itu ya boleh lihat orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kalau kesusahan pun, penderitaan pun dia tetap setia. Nah ini itu yang bisa kita bandingkan
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jangan bandingkan orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan, yang jauh kepada Tuhan, kita bandingkan akan hidup kita. Itu salah. Tetapi coba kita bandingkan hidup kita, orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang susah, orang yang benar-benar menderita, tetapi dia setia kepada Tuhan. Kita coba pikir di situ, oh luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini menarik. Asaf salah di sini dalam tafsirannya. Dia mencoba membandingkan hidupnya di pihak yang salah sebenarnya. Dan dia salah juga teologinya di sini. Saya coba ini, kok bisa ini ya? Karena tafsirannya masuk di dalam pemahaman pengenalan akan Tuhan. Ini pengaruh Bapak Ibu. Teologi yang salah pasti juga akan berpengaruh kita menafsirkan sesuatu. Nah ini juga menarik sekali hal ini. Nah kalau kita pertanyakan, padahal Asaf itu adalah seorang pelayan Tuhan. Yang terus merenungkan akan syair lagu-lagu yang sebenarnya sangat teologis. Tetapi kok di dalam penafsirannya dan dia hidupi itu tidak relevan di dalam hidupnya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ini menentukan juga teologi kita di dalam mengikut Tuhan. Dia salah bahwa seakan-akan Allah lebih berpihak kepada orang fasik. Dia salah bahwa Allah lebih memperhatikan orang-orang fasik. Dan Allah tidak peduli akan dirinya yang melayani dia. Nah ini satu teologi yang salah. Dan saya katakan dalam kesempatan ini bahwa di dalam hidup kita juga harus berhati-hati. Tafsiran kita sudah salah, tambah teologi kita memandang Allah itu juga salah. Ini bahaya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita harus hati-hati. Makanya di dalam gereja kita berupaya mengajarkan pengajaran yang benar berdasarkan firman Tuhan. Pengajaran yang benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Bukan pengajaran yang hanya memberikan kesenangan buat telinga jemaat. Yang hanya memberikan semangat untuk hanya kepentingan hamba Tuhannya. Bukan hanya memberikan motivasi yang hanya untuk kepentingan hamba Tuhannya. Tidak Bapak Ibu. Bahwa di dalam gereja kita di sini mengikut Tuhan harus memikul salib. Mengikut Tuhan pasti menderita Bapak Ibu. Mengikut Tuhan pasti akan susah dan banyak masalah. Tetapi kita ajarkan bahwa mengikut Tuhan, yakin tidak Tuhan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti ada juga, tetap memegang kita. Karena setiap penderitaan yang ada, pergumulan yang ada, Tuhan berikan itu. Supaya kita masih tetap bergantung kepada Dia. Kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada penderitaan, kita lupa diri Bapak Ibu. Tuhan tahu hal itu. Tetapi dengan ada masalah, kita akan disadarkan kembali. Oh iya, saya manusia terbatas. Saya ini manusia lemah, sehingga saya harus melihat kepada Sang Pemberi hidup ini. Ini bayangan dan ini kebenaran sebenarnya. Kalau saya pahami itu, iya saya terima kalau ada pergumulan, masalah. Karena supaya Tuhan tidak membiarkan kita menikmati kehidupan tanpa jelas. Kalau ada masalah, bersyukur Bapak Ibu. Berarti Tuhan masih peduli bagi kita. Menurut saya begitu Bapak Ibu. Kalau Tuhan membiarkan kita tidak ada masalah, los terus, wah pasti kita terpeleset. Kita akan jatuh di tempat yang licin. Kalau masih ada masalah, bersyukur. Berarti Tuhan masih memperhatikan kita. Supaya kita tetap memandang Dia, berbalik kepada Dia. Bersyukurlah, jangan takut dengan masalah. Tetapi yang kita takuti, kalau Tuhan biarkan kita, maka kita akan bagaimana hidup kita. Lebih baik kita ada pergumulan. Tapi jangan juga cari-cari pergumulan masalah ya. Bukan itu maksud saya Bapak Ibu ya. Jangan, sudah ada masalah tambah lagi. Jangan, bukan itu maksud saya Bapak Ibu. Kalau memang ada masalah pergumulan, jangan takut. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauh kepada Tuhan seperti Asaf ini. Jangan, tetapi ingat penderitaan masalah kita itu. Supaya kita tetap kembali kepada Sang Pemberi hidup ini. Supaya kita tidak lari kemana-mana. Itu tujuan dari masalah yang ada. Kita harus hati-hati Bapak Ibu. Seperti Asaf tadi. Hanya karena melihat. Melihat ya. Hati-hati karena melihat. Karena melihat ini menentukan bagaimana kita menafsirkan sesuatu. Dan apa yang ada di dalam hidup kita. Teologi pengenalan akan Tuhan akan juga penting sekali. Hati-hati, makanya kita harus belajar sungguh-sungguh tentang Tuhan. Jangan sebagai orang percaya sebatas
beribadah dan memuji Tuhan, tetapi terus renungkan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, karena itu penting sekali kita akan menjalani hidup ini. Kalau tidak ada juga teologi yang benar, kita akan salah sangka melihat Allah yang baik itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, melihat hati-hati sekali lagi. Ya, saya coba cari ilustrasi apa yang cocok ya. Kalau dulu, kata orang-orang tua dulu, kalau seorang cowok naksir sama cewek, pasti mata sebelah ini berkedip gini. Gitu ya, betul ya? Iya Pak Song, betul dulu Pak, masih relevan. Enggak juga ya? Ini kayak satu gini ya gitu, dia ada maksudnya itu. Saya coba cari yang paling menarik, itu salah satu ya. Melihat kalau ada tanda itu hati-hati ya, dia kasih tanda sama cewek gitu. Kalau zaman sekarang anak-anak muda nggak pakai itu, langsung aja gitu loh, ajak makan dan segala macam itu. Kalau dulu hanya pakai itu, berarti ada sesuatu ini. Coba bapak-bapak matiin kedip sebelahnya. Coba. Susah ya, karena nggak pernah pakai ya. Gitu ya. Saya nggak mengajarkan ini ya, jangan. Ini hanya ilustrasi. Hanya karena melihat sesuatu, itu. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa kita melihat sesuatu itu dengan benar. Kita tidak boleh dengan satu pemahaman yang keliru. Jadi masalah penderitaan, masalah realita hidup, kita harus dengan jernih melihat itu. Itu tadi, bahwa mengikut Tuhan tidak selalu enak. Tidak selalu enak. Tetapi kepastian itu yang penting, kehidupan kita ini nanti endingnya kemana. Itu yang harus terus kita syukuri kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah pilih kita sejak semula menjadi umat yang disayangnya. Umat yang dikasihinya, umat yang diselamatkan. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Asaf sampai di dalam satu kesimpulan. Dia berkata di ayat 13 dan 14, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dia berkata begini, percuma saja aku menjaga hatiku bersih, tak ada gunanya aku menjauhi dosa. Sebab sepanjang hari aku ditimpa kemalangan, setiap pagi aku disiksa. Dia sampai di kesimpulan ini, dia berkata, percuma saja aku menjaga hatiku bersih. Wes, gak usahlah, sudah bertahun-tahun saya melayani Tuhan, seperti ini saja hidupku. Saya masih berjuang seperti ini, waduh masih ada masalah, percuma. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah menyerahkan hidupku, dan Tuhan tahu hatiku tulus melayani, tetapi percuma sia-sia. Sudah sampai di titik itu Asaf dalam hidupnya. Kecewa berat. Menyesal berat, dia benar-benar kecewa. Percuma aku menjaga hatiku bersih. Tidak ada gunanya menjauhi dosa. Sudah hidup dosa lebih enak. Melakukan hal yang tidak baik lebih menikmati. Itu Asaf sudah masuk di dalam hal itu. Dan dia berkata, sepanjang hari aku ditimpa kemalangan. Dan setiap pagi aku disiksa. Banyak pergumulannya Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan sampai kita masuk di titik itu. Mari kita terus melihat Allah. Melihat akan hidup kita ini. Bahwa sesungguhnya sekali lagi. Ini bukan hanya himbauan. Ini bukan hanya sebuah motivasi. Tetapi sebuah kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Saya yakini hal itu. Tuhan selalu sayang bagi kita. Tetapi yang menarik Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Ketika Asaf mengalami hal itu. Ketika dia masuk di dalam kesimpulan ini. Namun dia juga menjaga akan hidupnya. Ternyata dia tidak melakukan satu tindakan yang fatal. Dia tidak menceritakan atau mempengaruhi, menyampaikan kepada jemaat-jemaat waktu itu atau orang-orang banyak waktu itu akan pemahaman teologinya yang dia miliki itu. Nah ini menarik Asaf ini. Padahal kesempatan untuk menyampaikan itu sangat luas, sangat besar Bapak Ibu. Karena dia pemimpin jemaat. Dia yang memimpin pujian. Bisa saja ketika dia melayani dia menyampaikan hal ini. Bapak Ibu jemaat bahwa lebih enak orang fasik daripada orang yang tulus hatinya. Dan ini bisa celaka jemaatnya.
Bisa-bisa goyah dan goncang Bapak Ibu. Tetapi kita melihat di sini di ayat 15, Asaf masih punya satu kesadaran. Dia menjaga dirinya, dia menahan dirinya untuk tidak menceritakan kepada orang-orang banyak. Wah ini juga, luar biasa Asaf juga ya. Di ayat 15 dikatakan bahwa dia tidak juga menjadi alat iblis yang menghancurkan iman orang-orang Israel pada waktu itu. Dia masih punya satu pemikiran juga. Dia seorang pemimpin tetapi dia menjaga menahan dirinya untuk tidak mempengaruhi, memprovokasi orang-orang banyak waktu itu. Cukup dia hanya saja yang mengalami itu. Cukup hanya dia saja yang bergumul di hadapan Allah untuk pemahaman itu. Ini menarik dan ini agak menampar saya juga dalam bagian ini, hati-hati. Pemimpin harus menahan diri. Jangan sampai mempengaruhi jemaat pada hal-hal tidak benar. Ini penting sekali Bapak Ibu. Dan kita semua sebenarnya juga pemimpin. Kita adalah alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk juga belajar. Bagi Asaf ini menahan diri untuk tidak mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjauh kepada Tuhan. Coba kalau Asaf bilang, gak usah kita beribadah lah. Saya pun nanti mengundurkan diri, saya gak mau lagi memuji Tuhan. Kayaknya lebih enak untuk hidup seperti orang fasik ini aja. Ayo, saya pun sebagai pelayan yang sudah merenungkan firman Tuhan, mengenal Tuhan, toh kok sia-sia. Ini berdampak sangat luar biasa kalau Asaf melakukan hal itu Bapak Ibu. Dan pasti banyak orang yang mengikut dia. Tetapi Asaf kita lihat di sini menarik. Dia menahan dirinya untuk tidak menceritakan pemahaman yang salah itu yang ada di dalam pemikirannya. Tetapi dia bergumul di hadapan Tuhan secara pribadi. Menarik. Kita juga Bapak Ibu jemaat, kita harus juga tetap melihat hidup kita. Kita tetap menjaga hidup kita. Jangan kita menjadi batu sandungan. Mempengaruhi orang-orang yang jauh di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sudah tidak dekat dengan Tuhan menjadi satu dasar bagi kita untuk mempengaruhi orang lain yang sudah cinta Tuhan. Artinya apa? Bahwa mari kita menjaga hidup kita. Kalau kita bergumul seperti Asaf, jangan pengaruhi yang lain. Itu maksudnya. Tetapi bergumul secara pribadi kepada Tuhan. Ada apa saya sih? Kok pikiran saya seperti ini Tuhan? Kok seperti ini saya Tuhan? Dan yang penting lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Asaf tidak mencari solusi kemana-mana. Dikatakan di situ dia malah mencari solusi di dalam hadirat Allah. Menarik sekali Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan. Bahwa titik balik Asaf di sini penting sekali. Ketika dia merenungkan itu hidupnya, ada satu kesadaran yang baik. Bahwa saya kok begini? Ada apa hidupku? Ada apa hidupku? Kok sampai masuk di pemahaman ini? Puji Tuhan Bapak Ibu, saya lihat itu anugerah Tuhan bagi Asaf. Tuhan masih bekerja di dalam hatinya. Titik balik Asaf, dia melihat bahwa menemukan jawaban yang benar hanya ada di dalam hadirat Allah, bukan di tempat lain. Hanya ada di dalam rumah Tuhan, hanya ada di dalam gereja, hanya ada di dalam gerejanya. Ini penting sekali Bapak Ibu, makanya kalau kita di sini hamba Tuhan kita dengan tidak memberikan solusi teologi yang benar firman Tuhan bisa dipertanyakan Bapak Ibu. Dan ini juga kami sebagai hamba Tuhan penting sekali. Bagaimana kalau jemaat tidak menemukan jawaban di gereja? Seperti Asaf, dia menemukan jawaban di dalam hadirat Tuhan di gereja Tuhan. Saya takut di sini, saya gemetar Bapak Ibu. Ini pergumulan saya. Bagaimana kalau jemaat tidak menemukan? Dia sudah tulus, dia sudah merenungkan bahwa dia sudah jauh selama ini di hidupnya daripada Tuhan. Dan dia mau mengikuti Asaf ini, mencari solusi, mencari jawaban di dalam rumah Tuhan. Tetapi tidak ada jawaban. Ini takut saya di sini. Ini pergumulan saya di sini, di titik ini. Nah, jujur saya mempersiapkan ini, waduh kena saya. Hati-hati saya juga. Dan kita hamba Tuhan Bapak.
Makanya kita juga undang hamba Tuhan yang kita paling tidak bertanggung jawab di dalam pengajaran yang ada. Kalau jemaat tidak menemukan jawaban di dalam gerejanya, dia mau temukan di mana? Ini sakit di sini, ini berat. Makanya setiap kita buat khotbah ini Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang ada di sini, kita merenungkan matang-matang di sini, bukan asal kalimat enak, tidak Bapak Ibu, takut kita. Apalagi ditayangkan di YouTube, ini pertanggungjawaban sakit sekali dan berat. Makanya kita tampilkan ini perenungan dan penghayatan sekali. Dengan pertanggungjawaban. Kalau ada yang dipertanyakan, kita bisa jawab. Nah ini makanya kita juga, tanggung jawab hamba Tuhan tidak gampang Bapak Ibu. Ya, makanya terus doakan kita. Kalau pelayanan-pelayanan itu tidak gampang. Kalimat-kalimat yang ada di slide PPT khotbah itu tidak sembarangan kita tulis. Tetapi betul-betul kita pertanggungjawabkan. Nah ini sesuatu hal yang menarik bagi Asaf. Dia tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di dalam gerejanya, di situ ada jawaban di dalam setiap pergumulan yang dialami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahu Asaf ini bahwa di tempat lain kalau dia cari jawaban dari pergumulan ini pasti malah tambah hancur. Tetapi dia tahu sebagai pelayan Tuhan, hanya di dalam Tuhan, gereja Tuhan, firman Tuhan itulah yang akan memberikan pencerahan kembali kepada dia. Yang akan menguatkan dia kembali, yang akan menginsafkan dia kembali. Bukan di pihak lain, bukan di tempat lain, tetapi di dalam rumah Tuhan. Makanya kalau ada pergumulan Bapak Ibu, jangan cari kemana-mana. Datang kepada Tuhan. Datang dalam rumah Tuhan. Datang di dalam ibadah Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti ada jawaban dari pergumulan kita. Pasti ada solusi dari pergumulan kita. Makanya kita harus juga bertanggung jawab. Sekali lagi hamba Tuhan harus bertanggung jawab. Di dalam kekurangan, keterbatasan, paling tidak belajar. Bertanggung jawab dari pengajaran yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Asaf menemukan itu di dalam hadirat Tuhan. Penting sekali. Jangan kita cari kemana. Malah tambah berdiam diri. Mungkin tidak mau beribadah. Sekali lagi saya singgung ini. Jangan. Itu bukan satu keputusan yang baik. Kalau ada pergumulan, datang. Dengarkan firman Tuhan. Tergantung respon kita Bapak Ibu sebenarnya. Kalau Tuhan berbicara, buka hati kita, kita akan dipulihkan. Ya, makanya dalam motivasi kita untuk beribadah, makanya kita siapkan hati kita. Baik dari waktu kita, ibadah kita, jangan terlambat. Jadi semuanya itu di dalam Roma 12 itu, persembahkan hidupmu itu bukan hanya dari diri kita, tetapi dikaitkan dengan dari luar diri kita. Waktu kita, ketepatan kita, keseriusan kita dan kesiapan hati kita beribadah itu berarti kita sudah mempersiapkan diri mau menikmati Tuhan dalam perjumpaan dengan Dia. Artinya semua kompleksitas baik dalam hidup kita, kesiapan hati kita, waktu kita berarti sudah maksimal kita berikan. Saya yakin Tuhan bekerja dalam hati hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Asaf melihat bahwa hidup orang fasik tidak dilihat hanya sekarang, tetapi pada kesudahan. Nah ini, Asaf menemukan itu di dalam hadirat Allah. Di dalam firman Tuhan yang dia dengar di dalam bait Allah. Dan dia melihat bahwa ternyata orang fasik itu tidak boleh dilihat dari hidupnya sekarang ini. Sekalipun mungkin kelihatan tampak sukses, bahagia, tetapi itu bukan satu kesimpulan. Lihat nanti kesudahannya seperti apa. Tetapi dalam firman Tuhan tadi di ayat 27-28. Bahwa orang yang jauh kepada Tuhan akan dibinasakan oleh Tuhan. Asaf baru sadar hal ini. Selama ini dia hanya melihat kehidupan sekarang ini. Tetapi sesungguhnya orang fasik itu hidup kesudahannya seperti apa. Ini penting sekali Bapak Ibu, jangan terkecoh dengan kehidupan kita. Pergumulan kita hari ini. Jangan iri hati kepada orang yang mungkin jauh kepada Tuhan tetapi sukses lebih hebat lebih ini. Jangan Bapak Ibu. Lebih baik bergumul dalam dirimu sendiri. Lebih dekat kepada Tuhan. Lebih percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang fasik seperti berdiri di tempat licin. Tampak kokoh tetapi sebenarnya rapuh. Mereka akan binasa.
Ini penting sekali. Nah, baru Asaf tahu hal ini. Oh, ternyata begitu. Dan yang terakhir itu Bapak Ibu, dari titik balik kehidupan Asaf. Asaf menyadari kebodohannya. Di ayat selanjutnya tadi itu, di ayat 22. Seakan-akan dia seperti binatang yang tidak berakal Bapak Ibu. Sampai dia masuk di kesadaran itu juga. Terkadang di dalam hidup kita ini, ya tanpa kita sadari, sebenarnya kalau kita lakukan seperti Asaf tadi, lebih memilih menjauh kepada Tuhan, lebih setuju dengan kehidupan orang fasik, sepertinya kita terjebak seperti ini juga, bahwa ternyata Asaf di dalam iri hati cemburunya itu membuat ia seperti binatang yang tidak berakal. Dia benar-benar menyadari hal itu. Dia insaf Bapak Ibu. Dia bertobat pada saat itu. Kenapa? Karena ternyata selama ini yang dia pikir itu salah. Pemahamannya salah, tafsiran dan teologinya juga salah. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, akhirnya dia mengambil satu kesimpulan hasil dari pertobatannya. Buah dari pertobatan Asaf ini. Dia berkata bahwa aku tetap di dekatmu. Wow. Pemulihan itu luar biasa dikerjakan oleh Allah di dalam hidupnya. Ketika dia datang ke tempat yang benar, mencari jawaban dari pergumulannya, dia menemukan di dalam bait Allah. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dan dia di situ dipulihkan. Di situ dia dijamah oleh Allah sendiri, disadarkan oleh Allah sendiri bahwa selama ini pemahamannya itu tidak benar. Dan di situ dia ambil satu tindakan dengan kekuatan Allah. Dia berkomitmen bahwa aku tetap di dekatmu Tuhan. Aku bukan lagi menjauh kepada Allah, tetapi aku mau dekat denganmu. Luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan lagi bahwa yang kumiliki hanya engkau, selain engkau tidak ada yang kuinginin di bumi. Wow, sampai di situ. Dari awal dia salah melihat Allah yang baik itu, sampai kembali lagi di titik benar-benar sungguh-sungguh serius sekali bahwa tidak ada yang dia inginin selain Allah di bumi ini. Wow. Ini titik dan buah pertobatan Asaf Bapak Ibu. Dia mau tetap dekat dengan Allah. Dia mau bahwa Allah sendiri yang menjadi harta yang sesungguhnya di dalam hidupnya. Tidak ada harta yang lebih indah selain Allah di dalam hidupnya. Dia berkata, hidupku sepenuhnya kepada Allah. Wow. Sepenuhnya dia berikan kepada Allah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dia berkata bahwa sepenuhnya hidupku hanya untuk Tuhan lagi. Untuk kemuliaan Tuhan lagi. Dia ambil komitmen itu. Dan dia berjuang di dalam kekuatan Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu terakhir, dia mau menceritakan segala pekerjaan dan kebaikan Allah. Bukan menceritakan kefasikan orang-orang yang tidak baik itu. Bukan menceritakan akan kesuksesan orang fasik, tidak. Tetapi dia menceritakan akan Allah yang baik itu. Karena dia punya pemahaman yang benar, teologi yang benar bahwa Allah itu baik. Allah itu sungguh-sungguh baik di dalam kehidupannya. Sehingga dia menceritakan. Nah ini yang kita ceritakan Bapak Ibu. Ini yang harus kita ceritakan. Bahwa Allah itu baik. Allah itu yang mengasihi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Ini penting sekali. Bahwa kita harus terus menceritakan kebaikan Tuhan. Seorang tokoh yang tidak asing bagi kita berkata, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam keadaan dunia, melainkan dalam persekutuan dengan Allah yang kekal. Sekali lagi bahwa kebahagiaan sejati kita tidak ditemukan dalam keadaan dunia, melainkan dalam persekutuan dengan Allah yang kekal. Di dalam kedekatan Allah yang kekal itu. Di situ ada kebahagiaan sejati kita. Untuk itu jangan jauh kepada Tuhan. Dekat Bapak Ibu, jangan jauh. Jangan mencoba melarikan diri. Kita semakin hancur kalau kita jauh kepada Tuhan ya. Harus dekat. Karena kebahagiaan sejati ada di dalam Dia. Dengan kesimpulan dan implikasi Bapak Ibu. Bahwa jangan ukur kasih Allah dari keadaan hidup kita. Hidup benar bukan berarti selalu kaya dan sehat. Tetapi kepastian bahwa Allah selalu beserta kita. Amin. Kita pegang ini Bapak Ibu. Ya. Kita pun hidup benar.
Bukan berarti kita akan selalu kaya dan selalu sukses, selalu sehat-sehat. Tidak. Tetapi kepastian bahwa Allah selalu beserta kita. Masuk ke rumah Tuhan untuk menemukan perspektif yang benar. Kita akan ditolong untuk melihat hidup dengan kacamata kekekalan. Kalau ada pergumulan, mari sharing kepada kita. Mari kita berbagi dengan saling mendukung, saling menopang di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan itu yang harus kita perjuangkan bersama. Di dalam gereja, di situ ada pengajaran yang sehat. Dan kita pastikan di Pondok Canda ini, kita memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat, ya, yang memuliakan Tuhan. Sekali lagi, masuk ke rumah Tuhan, bukan ke rumah yang lain. Tetapi ke rumah Tuhan temukan perspektif yang benar. Kita akan ditolong untuk melihat hidup dengan kacamata kekekalan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang saya kasih dalam nama Tuhan, Allah sebagai harta terbesar dalam hidup kita. Karena dunia bisa lenyap, harta bisa hilang, kesehatan bisa merosot, tetapi Allah tetap yang terutama selamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, kiranya kita dikuatkan, ditolong oleh Tuhan untuk menjalani hidup kembali kepada Dia, bukan kepada yang lain. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh Tuhan ajarkan bagi kami. Kami melihat akan perjalanan kehidupan Asaf. Ada jatuh hidupnya. Ada juga titik kesadarannya. Dan dia bertobat, berbalik. Ketikapun kami saat ini bergumul berat, melihat kenyataan kehidupan kami yang tidak sesuai dengan ekspektasi harapan kami. Tolong kami supaya pemikiran kami, tafsiran kami tentang hidup ini tidak salah. Tetapi kami harus memegang kehidupan ini di dalam kasih anugerah Tuhan. Mengikut Engkau, pasti ada pergumulan Tuhan. Pasti ada masalah kami. Pasti ada tantangan kami. Tetapi Engkau berjanji, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong kami bahwa mengikut Engkau bukan supaya kami sukses, bukan supaya kami hidup enak, tetapi sesungguhnya memberi hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu di GKI Pondok Canda Indah ini, supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh terarah terus kepada Allah Sang Pemberi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kalau memang guru-guru sekolah minggu di atas berkenan bisa bergabung, boleh. Tapi nanti kalau memang gak bisa, selesai ibadah kita akan melayani kembali. Saya mengundang Bapak Ibu majelis petugas untuk maju ke depan untuk melayani kita di sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari kita dengarkan satu kebenaran firman Tuhan menjadi landasan di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi yang sudah percaya kepada Kristus dan sudah dibaptis atau peneguhan sidi. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu baru makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas
dirinya. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Sekali lagi saya ajak kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mengaku dosa kita. Agar kita layak menerima sakramen ini. Dan hati kita terus diubahkan. Diarahkan kepadanya. Menjadi serupa akan Dia. Dan cinta kita semakin meluap. Semakin kuat kepadanya. Saya berikan waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mendengar seruan pengakuan hati kami. Kami orang berdosa yang menyakiti Engkau, yang mungkin menyakiti hati sesama kami. Dalam kesempatan ini kami memohon pengampunan Tuhan. Engkau pulihkan kami. Engkau ampuni kami Tuhan. Supaya kami layak menerima bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan arahkan hati kami, kuatkan hati kami untuk tertuju kepada Tuhan. Semakin menjaga hidup kami tidak jatuh di dalam dosa. Menjaga hidup kekudusan kami. Dan hati kami semakin cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh melayakkan kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarkan firman Tuhan kembali di dalam Yohanes pasal 6 ayat 50 sampai 51. Yesus berkata, "Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka Yesus berkata kembali kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, roti adalah tanda atau lambang dari tubuh Kristus yang dikorbankan untuk keselamatan kita, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Sedangkan anggur adalah tanda atau lambang dari darah Kristus yang ditumpahkan untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Untuk itu, perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan supaya kita boleh memperingati, mengenang akan kasih-Nya yang begitu besar, sehingga kita semakin cinta dan memberi diri untuk kemuliaan Tuhan. Perjamuan kudus juga adalah tanda persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kematiannya di atas kayu salib dan juga di dalam kebangkitannya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari mempersiapkan sekali lagi hati dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hikmat di hadapan Tuhan. Pada waktu itu ketika Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu ia mengambil roti, dia berkata dan mengucap syukur serta memecah-mecahkannya. Dia memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Setelah itu Yesus mengambil cawan, sesudah mereka makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu sekalian. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu." Amin. Sambil menerima hosti dan anggur, mari kita menyanyikan pujian "Karena Salib".
hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Katakan sama-sama, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-samaku. Hidup karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saya berikan waktu untuk membuka untuk roti dan anggur kita. Kalau sudah, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita memandang kepada Tuhan Sang Pemberi kasih yang begitu besar. Ini adalah lambang tubuh yang telah tercabik-cabik, tersobek-sobek demi untuk menebus hidup kita. Mari kita menikmati dan makan bersama dengan penuh penghayatan, dengan penuh iman kepada Tuhan. Dengan komitmen yang baru, aku mau cinta kepada Tuhan. Mari dengan penuh syukur, mari kita makan bersama-sama untuk roti ini. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Ini adalah lambang darah Kristus yang suci adanya, yang telah tercurah bagi kita untuk menyucikan kita dari dosa. Itulah bukti dari kasih Tuhan yang begitu besar. Dia sayang, Dia cinta kepada kita. Dan mari kita minum bersama dengan penuh syukur, dengan penuh terima kasih kepada Tuhan bahwa Allah baik bagi kita. Mari kita minum bersama untuk anggur ini dengan syukur kepada Tuhan. Mari kita minum bersama. Mohon kesediaan Ibu Pendeta Susi berdoa untuk ucapan syukur bagi perjamuan kudus pada pagi hari ini. Persilakan.